Terus anak saya 3 dan kuliah, ya kuliah semester 7 sekarang yang besar. Mungkin semester 9 seharusnya. Ya, semester 9. Terus kemudian yang kedua semester 5. Yang ketiga tidak sekolah. Kalau sekolah mestinya SMP kelas 3. Anak saya spesial, anak spesial, special needs, anak berkebutuhan khusus. Ya, apa ya? Itu amanah. Oke. Cimat. Cimat saya itu. Oke. Ya, 3 jadinya ya. Ya, cewek-cewek, cowok. Nah. Satu mudah-mudahan. Satu di sini, satu di sana, sama lagi. Oke, itu tentang saya. Saya di PNI Bandung, IAIN Bandung, ya dulu IAIN ya, Bandung. S2-nya saya di Makassar. Di Makassar ya. Di IAIN Makassar. Terus kemudian S3-nya sekarang di UIK. Ibnu Khaldun, Bogor. Oke, sekian cukup ya perkenalan ya. Nah, saya tadi tanya, ini mahasiswa semester berapa? Ini semester akhir katanya. Iya. Ya kan? Iya. Nggak tahu akhir itu akhir banget. Aduh. Nggak tahu akhirnya tuh. Kan banyak akhir kan? Semester 9 kan akhir, kan ada 11, ya Allah. Kan ada 13. Gitu juga, Pak. Akhirnya itu akhir terancam atau akhir akhir nyantai kan gitu. Akhir hayat. Baik. Ya, ini sekarang semester akhir luar biasa ya. Dari jurusan PAI tentunya sudah memperoleh banyak pengetahuannya, banyak pengalamannya. Jadi ini apa yang akan saya sampaikan bukan sesuatu yang baru. Betul nggak? Oke. Nah, kenapa kita ini dituntut untuk memiliki keterampilan di dalam proses mengajar? Kenapa? Karena tantangan di dunia pembelajaran saat ini sangat luar biasa. Nah, saya bercerita dulu sebentar. Beberapa tahun yang lalu, mungkin puluhan tahun yang lalu, orang-orang yang ada di negara besar di sana itu sudah mulai berpikir bagaimana cara menguasai dunia, ya, menguasai dunia. Jadi tahun 45-an setelah kita merdeka itu nggak jauh dari situ mereka membuat World Bank, ya, membuat World Bank. Terus apalagi membuat yang keuangan tuh IMF. Wah, IMF itu tahun-tahun segitu. Intinya apa sih? Menguasai dunia. Perdagangan bebas sudah mulai digulirkan tuh di tahun-tahun 90-an. Perdagangan bebas, tapi waktu itu masih perdagangan bebas barang. Belum masuk jasa. Gak jauh dari situ. Ya, WTO, World Trade Organization, terus kemudian menggagas sebuah organisasi, untuk perdagangan jasa. Jadi perdagangan jasa sekarang sudah mulai global. Maka tidak heran ya banyak orang asing ya bekerja ya untuk menjual jasanya di Indonesia. Yang orang yang nggak tahu protes, tapi orang yang tahu ya maklum lah. Ya, karena itu ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Undang-undangnya itu dikeluarkan tahun 94. Masa siapa itu? Pak Soeharto. Masih zaman Pak Soeharto.
Undang-undang apa itu? Undang-undang untuk ada penyesuaian untuk perdagangan bebas, WTO. Tuh, pokoknya undang-undang tentang WTO kalau mau searching. Undang-undang tentang WTO, gitu aja. Pasti akan keluar itu. So, silahkan pakai HP sekarang, nggak apa-apa. Ya, dipakai HP-nya nggak apa-apa. Ya, untuk mencari ya, biar yakin. Undang-undang tentang WTO, World Trade Organization, tahun 94. Nanti jangan heran kalau ada guru asing ngajar di madrasah. Ya, sekarang kan udah mulai ya. Saya akhir bulan kemarin visitasi akreditasi ke sekolah bagus, high school. High school kan kurang bagus katanya ya. Katanya. Tapi setelah saya akreditasi apa? Saya kasih nilai B. Ya, saya kasih nilai B di Kembangan, Jakarta Barat. Kenapa? Ya kurikulumnya Amerika banget, bro. Ya, saya bilang mana ini Indonesianya? Mana KIKD-nya? Nggak ada. Bagus sih, pakai bahasa Inggris tuh RPP-nya. Ya, nggak bisa. Itu RPP pakai bahasa Inggris. Keren. Cuma saya tanya, KIKD-nya mana? Saya bilang, mana ya? Yang ini diterjemahkan KIKD-nya kan saya juga ya sedikitnya mengerti lah ya. Ya saya mah ada lah ya. Pak saya bilang, ini enggak sesuai ini. Nah, itu tantangan artinya. Jadi nilai-nilai luar itu sangat mudah melalui proses pendidikan. Hati-hati. Tapi di sisi lain kita nggak bisa menolak undang-undang yang bicara kan? Nggak semua itu. Nah maka sisanya di kita itu adalah nilai. Kurikulumnya, bolehlah Amerika dan sebagainya. Apa sisa yang tersisa dari situ? Cuma nilai. Nilai apa? Ya nilai kita, nilai yang punya kita, nilai Islaminya, nilai Indonesianya kan begitu. Jangan sampai lepas. Bolehlah strateginya, boleh silakan pakai Amerika. Kurikulumnya bolehlah dari Amerika. Segalanya bolehlah dari Amerika. Manusianya juga silakan. Tapi nilai Islaminya, nilai Indonesianya jangan sampai. Nah sekarang siapa yang akan menjaga itu kan gitu ya? Kita. Ya. Kalau bukan kita siapa? Ya. Tuh. Piers Tomka mengatakan the set of processes itu untuk menerjemahkan globalisasi ya. The set of processes that yield a single word. Singkatnya kalau saya terjemahkan itu dunia jadi satu. Ya, dunia menjadi satu. Ya. Terus kemudian Natali ya ngomong promote by unrestricted mobility of capital and unrestricted freedom of trade. Mobilitas modal dan kebebasan perdagangan yang tidak dibatasi. Nggak ada batasan. Semuanya serba dipermudah sekarang ini. Ya, negara-negara tetangga sekarang ini udah nggak pakai visa lagi. Ke Malaysia udah dapat visa, Thailand udah pakai visa. Ya, ada beberapa yang udah jauh juga, udah visanya udah on arrival. Jadi udah nggak pakai visa lagi. Memang untuk segala hal yang segala ini dunia jadi satu. Jadi satu itu bukan hanya di genggaman HP aja. Pada faktanya juga nanti itu dunia menjadi satu. Ya. Sekali lagi yang tersisa apa? Nilai. Jangan sampai itu bocor. Jangan sampai itu nilai. Sepakat nggak? Sepakat lah. Masa nggak? Nah, itulah pembelajaran. Oke. Nah, di era saat ini yaitu era abad 2 Hijri ya, abad 21. Di abad 21 itu
Logikanya sama dengan logika yang kita kenal dengan taksonomi Bloom. Udah belum? Belum. Ya, dengan taksonomi Bloom yaitu ada knowledge itu apa? Pengetahuan bahwa kognitifnya gitu kan udahnya. Terus kemudian ada skill itu psikomotoriknya, keterampilan kan gitu ya. Terus ada karakter atau afektif, sikap kan begitu ya. Ini logikanya logika Bloom, luar biasa tuh Bloom. Ya, di knowledge, ya, pengetahuan dasar. Ini saya pembukaan dulu ya, nanti kita latihan ya. Kita nanti berlatih, namanya juga workshop ya, melatih strategi. Tapi biar kita punya gambaran clear, kenapa harus melakukan strategi ini? Filosofinya harus tahu dulu. Sebelum saya lanjutin ini, saya belok dulu sebentar Pak ya. Gini, pernah melihat binatang sirkus gak? Pernah ya? Ada gajah, ada singa gitu ya. Terus ada apa lagi? Harimau, monyet ya kan? Ada anjing. Ya ada anjing kan gitu ya. Oh, banyak tuh binatang itu. Pertanyaan saya, dilatih dulu nggak tuh binatang? Pakai active learning atau tidak? Pakai active learning. Masa diem baik gitu? Masa mau diceramahin tuh anjing ya? Mas, para anjing sekalian, hari ini kita tenang nggak mungkin kita dia belajar filosofis, ya kan? Ya nggak? Para monyet kan nggak mungkin lah. Pakai active learning. Active learningnya ala behavior. Makanya sebelum dikasih makanan, kalau udah loncat kasih makan. Itu selalu ada behavior. Tapi pakai active learning. Sekarang digembar-gemborkan di sekolah juga harus pakai active learning. Sekarang kita juga konteksnya juga mau pelatihan active learning. Ini jangan-jangan desain active learning yang didesain oleh sekolah itu desain yang cocok untuk hewan, jangan-jangan. Ya enggak? Yang penting nurut tuh siswa. Kalau yang penting siswa nurut, kan apa bedanya dengan hewan tadi? Nah, maka filosofinya harus dapat dulu. Kenapa harus menggunakan active learning? Apa bedanya active learning di hewan dengan active learning di manusia? Oke ya. Nah, kalau udah clear ini saya kembali lagi sini. Oke. Pada aspek knowledge, ya, pada aspek knowledge, pengetahuan, knowledge paling dasar adalah kita dan juga siswa menguasai bahasa. Menguasai bahasa. Kenapa? Bukan hanya untuk komunikasi. Sebelum komunikasi, untuk berpikir. Coba kemampuan bahasa teman-teman di sini saya ambil. Bisa berpikir atau enggak? Mau pakai apa? Berpikir itu berbicara. Berbicara itu pakai bahasa. Ingat, berpikir itu adalah berbahasa. Ya, berpikir itu berbahasa. Kita akan sulit berpikir kalau tidak ada bahasa. Coba ambil tuh, simpan aja keterampilan bahasanya. Bahasa apapun simpan. Suruh mikir apa? Susah. Nah, binatang punya nggak bahasa? Nantinya dia akan kesulitan untuk berpikir. Jadi binatang kenapa nggak bisa berpikir? Bukan hanya karena akalnya, tapi memang dia nggak punya alatnya. Nah gitu. Ya, nggak punya bahasa.
Tuh ya. Artinya kudu pandai berbahasa. Penting bahasa. Ya, saya coba nih, saya tes ya. Ini tes saja. Oh, sebelah sini belum pernah ya. Sudah. Kali-kali. Bahasa namanya? Balik nih. Ngikut ya. Aduh, kamu sih. Sama tuh. Nah ini punya pulpen? Punya? Mana pulpennya? Oke. Punya Tuhan? Punya. Punya Tuhan gak? Punya Tuhan gak? Punya pulpen gak? Saya tidak punya Tuhan. Nah gitu, itu logika bahasa. Punya pulpen gak? Kalau kita punya pulpen, kita berkuasa terhadap pulpen itu. Mau dipakai nulis, mau dilemparkan, kita berkuasa terhadap pulpen itu. Kalau kita punya Tuhan, siapa yang berkuasa terhadap Tuhan itu? Paham? Bahasa. Iya. Oke? Pak, punya Tuhan? Saya enggak punya. Punya Tuhan enggak, Pak? Masih ragu. Kalau kita bertuhan, ya. Tapi saya tidak punya Tuhan. Saya kan itu singkatan, saya mempunyai Tuhan. Mana subjeknya? Mana objeknya? Kan gitu. Masa kita jadi subjek, kita berkuasa atas tuh? Kan nggak masuk akal. Itu bahasa, Pak. Hati-hati ya dalam berbahasa. Makanya kita harus pandai di dalam berbahasa. Baik dan benar tuh, so pikiran. Oh. Ya, di pikiran. Tuh. Nanti keluar dari kelas ini, saya nggak punya Tuhan. Tuhan punya saya. Tuhan mempunyai saya. Tuhan berkuasa atas saya. Kan begitu. Paham, Pak? Punya Tuhan, Pak? Enggak. Ya, nih sekali lagi. Pilih iman atau pilih harta? Iman. Kalau saya pilih harta. Iman sudah punya. Yang saya belum punya makanya cari harta sekarang kan gitu. Imannya udah punya, nah, kan gitu, itu berbahasa kan gitu. Iya, baik ya. Ya itu contoh-contoh aja, contoh. Artinya bahasa itu penting. Itu statistik fokus saya. Bahasa itu penting. Matematika juga harus dikuasai. Karena matematika itu membelajarkan kita menjadi orang yang logis. Matematika itu sebetulnya bukan ilmu, tapi filsafat. Ya. Sulit matematika itu untuk masuk ke bawah itu sulit. Dia harus pakai tool yang lain. Ya. Arti panjang apa? Depannya mah panjang. Arti 3 apa? Kan? Arti 3 apa? Ya, bilangan, Pak. Kan 2 juga bilangan. Yang saya tanya 3. Semuanya ada di sini, ada di alam ide. Panjang, pendek, semuanya ada di sini. Di alam ide. Dia menjadi
jelas ketika ada tool-tool yang lain. Ya, ya kan? Ada benang, ya kan jadi panjang. Benangnya jadi bisa jadi pendek kalau ada benang yang lebih panjang. Begitu ya. Jadi konsepnya ada di sini sebetulnya. Nggak Bu? Paham? Tadi belum paham banget. Karena panjang itu kan banyak. Kata saya segini itu panjang. Karena ada yang lebih pendek sih. Gitu. Jadi ya itulah kira-kira. Pokoknya konsep panjang ada di ya. Nah, matematika penting. Itu sebetulnya pemikiran apa? Tradisional ya untuk knowledge. Yang modern sekarang ya, kita harus menguasai komputer, robotik nantinya. Terus yang kedua entrepreneurship. Zaman now ya punya segalanya tapi entrepreneurship-nya kurang, ya susah. Tapi ya bahasanya lumayan bagus, terus kemudian ya lumayan gitu ya, komputasinya lumayan, ya entrepreneurship-nya keren, bisa menjadi YouTuber, ya kan, duitnya nyamperin, nah gitu. Coba si Raffi Ahmad, apa kerjaannya? Kita kan belajar terus. Saya sekolah terus, si Raffi kagak sekolah begitu banyak tuh kan. Kan gitu ya. Ya kalau mau dihitung-hitung ya Allah, ya Rabbi, kok kita gini-gini amat gitu. Ya kan gitu ya. Tapi kan ada tujuan yang lain, kan kita punya tujuan yang berbeda. Kan apa-apa. Nah, terus kemudian skill, ya. Skill itu tadi udah knowledge-nya yang kita kuasain itu harus termasuk sains ya, ilmu alam, ilmu pengetahuan alam itu kita harus menguasai juga. Maksudnya bukan menguasai jadi ahli, tidak mesti begitu, tetapi ya harus menjadi, kita harus apa namanya, kesadaran terhadap alam raya ini harus ada gitu. Sehingga kita nggak sembarangan buang sampah karena takut alam rusak, kan begitu. Alam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, iqra-nya di situ kan nggak ada maf'ulnya. Artinya umum. Tapi udah ada apa namanya? Clue, tanda gitu ya. Yang mengarahkan kepada objeknya, yaitu khalaqa. Iqra. Apa yang di-iqra? Yang di-khalaqa. Nah, kan gitu. Apa yang di-khalaqa? Yang di-khalaqa inna fi khalqis samawati wal ardh. Berarti kan semua. Ya, apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Berarti kan semuanya. Jadi gitu. Oke. Jadi ilmu alam juga penting, termasuk ilmu tentang diri, karena diri bagian dari alam. Man arafa nafsa, man arafa rabbah, kan begitu. Ya. Nah, yang skill ini ada 4. Ya. Apa aja tadi? Critical thinking, kreatif, ya creativity, ya sekarang menjadi judul pelatihan kita, ya creativity. Nah, tapi atraktif nggak? Kan buat hewan ya. Ya kita aktif lah, pakai aktif ya, atraktifnya kita ganti. Ya. Communication dan collaboration dan communication. Ya. Nah, nanti di situ patonahnya ada, ya kan? Terus apalagi communication itu tabligh kan gitu ya. Nah, sidiknya nanti di sebelahnya, di karakter, ya kan? Di karakter ada mindfulness itu perhatian penuh, ya, perhatian penuh. Satu lagi, inna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi yaitu apa yang ada di langit dan yang di bumi itu menjadi objek belajar kita. Bagaimana caranya? Kata Allah, mulailah dari
masalah. Apa itu masalah? Masalah itu adalah kesenjangan antara teori dengan fakta, yang ideal dengan yang tidak ideal, yang udah terang dengan yang belum terang. Masalah itu adalah ikhtilaful lail wan nahar, kan begitu, ya kan? Ada kesenjangan antara yang udah terang dengan yang masih gelap, ya kan? Karena apa? Karena di situ ada tanda-tanda bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. La ayati liulil albab. Sahawai kita teh. Ya, siapa aja tuh ulul albab tuh? Ya, alladzina yazkurunallah, yaitu orang-orang bukan yang mengingat Allah, karena kita belum ketemu. Yang mengingat pengetahuan tentang Allah. Ya, kita kan mau mencapai ma'rifatnya. Ya, mengingat pengetahuan tentang Allahnya, pengetahuannya. Karena tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Kita nggak nyampe kalau kita berpikir tentang sang khaliq itu nggak nyampe. Kita berpikirnya mungkin mampunya pada yang makhluknya. Ya, gitu. Jadi bagaimana caranya? Kiaman dengan penuh kesadaran. Kiamat itu sadar. Kebalikan dari tidur. Tidur kan kagak sadar. Kiamat dengan penuh kesadaran. Ya. Ini kan tafsir yang lain lah. Itu silakan yang biasa dipakai nggak apa-apa. Berdiri, ya kan? Berzikir sambil berdiri. Terus sambil duduk, itu tetap masih dipakai. Ya kan? Tapi ini untuk pengayaan pemahaman. Wa qu'ud, qaidah, nanti berhubungan dengan qaidah, qawaid, mendudukkan perkaranya, mendudukkan masalahnya. Berarti ada metodologi, ada kesadaran, ada metodologi. Ya, wa ala junubihim, yang di samping. Ya, kan him tuh banyak ya. Yang di sampingnya. Apa itu? Referensi. Kita pijakan kepada referensi. Yang nanti ujungnya Tuhan juga. Al-Quran juga. Kan begitu? Ya kan? Referensi. Kalau udah punya 3 syarat ini, baru terjun ke lapangan. Ya. Ini metode inquiry. Terjun ke lapangan. Ngapain? Ya tafakkarun wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Terjun ke lapangan. Pulang dari lapangan ngapain? Refleksi. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ada refleksinya. Gitu. Jadi tidak sekedar gua punya pengetahuan. Punya siapa itu? Kan begitu ya? Punya siapa? Nah, itu. Nah, artinya kita sudah punya tahapan-tahapan yang dalam Al-Quran itu kalau kita gali, wah keren banget, keren, ya sangat keren. Ya, kita sambung lagi ya ke sini. Itu artinya mindfulness, kesadaran. Kiamat harus ada kesadaran penuh, mindfulness. Terus kemudian curiosity. Kan rasa ingin tahu. Curiosity itu rasa ingin tahu. Ya, rasa ingin tahu. Sebetulnya kata-kata ikro itu membangunkan orang yang sedang tidur atau orang sedang tidak sadar. Karena itu fi'il amr. Fi'il amr itu kan akan berimplikasi kepada keaktifan. Betul nggak? Membangunkan dari ketidaksadaran. Ikro, kan gitu. Itu mengaktifkan. Secara ini kan di dalam apa namanya? Wish kan gitu ada membangunkan perhatian kita kan gitu. Ada apa nih? Nah, curiosity di situ sebetulnya udah disentil. Cobalah bangun lu, cari lu pengetahuan sono. Ya, kan gitu.
Curiosity mestinya harus sudah mulai terasa. Terus kemudian courage. Courage itu apa? Keberanian. Nih di sini nih harus berani bertanya. Yang namanya proses belajar ya, kan biasanya ada salahnya. Nah, banyak orang yang justru takut salah. Nah ini nih yang salah. Takut salah dalam proses belajar adalah sikap yang salah. Nyantai aja kali, yang gitu. Ya, salah itu biasa, ya, satu biasa. Ya, Bu ya, sangat biasa. Terus resilience itu apa? Ketahanan, ya, kemampuan bertahan. Bertahan tuh begini. Jadi ketika kita tidak mampu di dalam satu aspek ini, ya terus kemudian jangan menyerah. Ya. Untuk mencapai sini nih ya, ada beberapa halangan. Ini harus dikuasain. Tapi nggak ada yang kuasain. Bagaimana cara mencapai sana? Lewat sini. Yang kita bisa, yang penting nyampe kan begitu. Jangan sampai menyerah. Ya. Jangan menyerah. Gitu ya. Kata siapa itu? Masih. Itu resilience. Etik. Ya, etik. Etik itu etika. Ya, etika. Leadership. Memimpin diri sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini semua kan sebetulnya bukan saya yang nyusun, tapi CCR, Center for Curriculum Redesign, itu di tingkat global. Bukan orang Indonesia juga, tapi memang kurikulum global. Semua negara mengacu ke sini. Ya, oke lah kita ambil ini, tapi kita harus punya nilai-nilai yang lain yang kita miliki. Makanya saya kasih ayat ini, kasih ayat itu, biar tidak lepas. Kalau baik, walaupun ini dari barat, ya oke lah, nggak apa-apa. Itu kan baik ya, asik-asik aja. Nah, metakognitif itu adalah kemampuan untuk menyatukan semua kompetensi ini. Itu metakognitif. Ya, kalau dalam pemikiran saya, ya metakognitif itu ya mungkin ada tawakalnya, ya kan? Ada sabarnya, ada syukurnya, ya kan gitu ya, ada ikhlasnya. Itu metakognitif. Nah, teman-teman semua, ya, ini adalah pendidikan abad 21. Ingat, tetap nilainya nggak boleh lepas. Ikram bismillahirrahmanirrahim. Kita talikin, karena kita itu tidak bebas nilai. Kita tergantung pada nilai-nilai, terikat oleh nilai-nilai ilahi, rububiyah. Ikram bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu nilai-nilai rububiyah, nilai-nilai ketuhanan. Nggak bisa lepas. Ya nggak? Ya nggak? Ya. Oke. Nah, sekarang udah mulai nih, kita praktek dikit ya. Sebelumnya, metode apa yang paling banyak digunakan guru di sekolah? Ceramah. Ceramah mana sih? Katanya coda. Ceramah. Ya. Tuh, lihat ceramah tuh, dua ya. Ya, mulutnya besar, banyak ceramah, ya kan? Terus telunjuknya genting ya, sering mengancam, awas ya, tahu nggak? Ya. Terus apa lagi? Telinganya kecil, ya, kurang mendengarkan siswa. Matanya sipit, ya, kurang memperhatikan siswa. Yang penting ceramah aja, tugas gua selesai. Ya enggak? Yang penting tugas gua selesai jadi guru. Nah itu lah, kasih soal. Abul. LKS sudah LKS. Ya, taruh dulu, minum dulu ya.
filenya aja. Sambil pelajari itunya, cara membuat PowerPoint-nya. Ya, sambil pelajari bagaimana membuat PowerPoint-nya. Dan jadi bagus ya. Nah, mestinya jadi guru itu harus cantik seperti ini. Kan lebih cantiknya nggak? Kagak doang. Nah, mulutnya kecil, ya sedikit ceramah. Ya, ceramahnya sedikit. Tangannya terbuka. Biasa, nggak apa-apa. Menerima kesalahan, itu tidak bermasalah. Mengakomodir, ya untuk diperbaiki. Telinganya besar, selalu mendengarkan siswa. Matanya belok. Ya, matanya belok. Ya, sering mengamati siswa. Sekali-kali kesini kan gitu. Barangkali ada yang sembunyi kan sini kan gitu. Ya, sekali-kali kesini. Emang kalau 100 lebih kan susah memang lah apa-apa. Oke, nah ini kebalikannya. Oke, ya Bu ya, udah mulai ngajar Bu. Ya, ceramahnya berapa persen? Hah? Pantesan doer. Banyak terakhir ya. Ngajarin mana? SD ya. Ya, nggak apa-apa lu. Harus sabar lu ya. Oke. Nah, critical thinking, pemikiran kritis mengacu pada kemampuan menganalisis informasi secara objektif dan membuat penilaian yang masuk akal. Kata kuncinya apa itu? Menganalisis. Berpikir kritis melibatkan evaluasi, ya, sumber-sumber seperti data, fakta. Berarti ini ngomongin tentang apa? Literasi ya. Jadi orang yang main ambil aja informasi itu udah nggak berani sebetulnya. Alladzina yastami'una al-qaul. Ayo lanjut. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yaitu orang-orang yang mendengar, ya, al-qaul, pembicaraan atau informasi, ya, dan kemudian mengambil yang terbaik. Mungkin nggak langsung bisa mengambil yang terbaik? Nggak mungkin bisa. Kita harus ada proses berpikirnya. Diketahui dulu kalau pakai menggunakan belum, knowing dulu kan, terus di understanding dulu, dipahami dulu. Tuh, berarti itu C2. Terus kemudian diaplikasi dulu, dicoba dulu, ya kan? Diaplikasikan dulu. Bener nggak nih? Ya. Dianalisis. Setelah diaplikasi dianalisis. Dianalisis itu udah masuk ke C4. Ya. Terus kemudian dievaluasi. C5. Tuh kan? Dianalisis, dievaluasi. Terus kemudian baru disimpulkan, di-create, diciptakan sebuah kesimpulan. Ini yang terbaik. Aku berani bertanggung jawab bahwa inilah yang terbaik. Ikuti yang terbaik itu. Fayattabi'una ahsana. Ulaika hadahumullah. Dialah orang-orang yang dapat hidayah. Hidayah itu apa di situ? Pengetahuan. Mereka di situ orang-orang yang dapat hidayah, yang dapat pengetahuan. Dapat hadiah dari Allah berupa pengetahuan. Hidayah hadiah ya, gitu ya. Bahasa manusia adalah hadiah, bahasa Al-Qur'an hidayah. Nanti
Ada hubungannya nanti dengan iman. Ya, karena iman itu adalah hadiah atau hidayah. Iman itu hidayah. Maka iman itu tidak dicari. Karena dia pemberian iman itu. Iman itu pemberian. Al-imanu bi'iznillah. Gitu. Coba dulu, yang terakhir dulu. Yang paling akhir. Ya, lewat aja dulu. Paling akhir. Nah, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Ya. Wa yaj'alu rizqa 'ala alladziina la ya'qilun. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Gak bisa, gak bisa memaksa, ya kan? Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali ya atas izin Allah. Hati-hati. Apa kuncinya? Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Hati-hati. Kita akan sulit memperoleh iman kalau akal kita tidak digunakan. Bukan kata saya, Pak. Al-Quran. Ya. Bukan kata saya. Nah, balik lagi. Jadi, alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu. Ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka itulah orang-orang yang menggunakan akalnya. Ulul albab. Ulul itu apa? Mempunyai. Albab itu jamak dari lubun. Lubun itu apa? Isinya. Isi. Lubun itu isi. Isi dari akal. Itu lubun. Albab. Lain hiji di albab tuh lobang di sana. Isinya. Nah, kita termasuk ulul albab atau enggak? Ya. Ya. Oke. Yang kedua, kreativiti. Kreativitas adalah tindakan mengubah ide-ide baru dan imajinatif menjadi kenyataan. Ya. Kreativitas ditandai oleh kemampuan untuk memahami dunia dengan cara-cara ya yang baru. Di sini berarti ada nilai-nilai inovasinya. Creativity pasti akan berhubungan dengan inovasi, akan berhubungan dengan produktivitas, kan begitu. Untuk menemukan pola-pola tersembunyi, ya, untuk membuat hubungan antara fenomena yang tampaknya tidak terkait, ya, dan untuk menghasilkan solusi. Kreativitas melibatkan dua proses, berpikir lagi, ya kan, berpikir lalu memproses. Berpikir lagi. Jadi akan sulit menghadapi pendidikan abad 21 kalau kita ini tidak terbiasa berpikir. Tuh. Saya tadi berpikir karena itu membedakan active learning di binatang dengan active learning di manusia. Ya gak? Yeah. Makanya kalau saya ngajar mata kuliah saya, nih mahasiswa saya nih, saya udah S2, alhamdulillah. Banyak tugasnya. Jadi tugasnya semuanya mikir, harus mikir, ya. Ngajar sekarang mata kuliah strategi pembelajaran. Tugasnya apa? Bikin strategi. Iya. Gak boleh niru, harus bikin sendiri. Ya, tapi berdasarkan teori behavior. Ada Islamnya, pakai perspektif Islamnya. Bukunya minimal 10, harus ada bahasa asingnya. Nah. Begitu. Biar berpikir masalahnya nanti kayak apa. Yang penting mikir dulu. Nah. Ya. Communication, ya.
proses dua arah untuk mencapai saling pengertian. Kan? Bukan dua arahnya, tapi saling pengertiannya. Ya. Membangun makna bersama. Communication, communicate itu begitu ya. Community, komunya itu bersama. Membangun makna bersama. Kalau tidak terbangun ya, makna saya dengan maknamu, maka ada miscommunication di antara kita. Nanti kita bangun ulang. Nah, ya nggak? Iya. Nah, terus kemudian keterampilan komunikasi yaitu kemampuan membangun hubungan. Mari kita berkomunikasi ya untuk membangun hubungan. Kan begitu, Bu? Ya nggak? Ya, amin gitu, Bu. Siapa tuh? Ya. Namanya juga usaha. Namanya juga usaha. Kan kita harus menghormati orang yang berusaha. Nah, melalui komunikasi ini maka akan terjadi persamaan pandangan dalam melihat segala sesuatu. Ya, mudah-mudahan visi kita ya Bu ya sama. Ya, bagaimana kita menghadapi masa depan buat anak-anak kita. Apa maksudnya? Ya, oke. Terus kolaborasi. Mengacu pada bekerja dengan orang lain, ya. Di sini itu kolaborasi itu melampaui cooperation, berkooperasi, kan tidak ada Ahmad Dhani berkooperasi sama Anang, kan tidak ada. Adanya berkolaborasi. Apa bedanya? Berkooperasi itu bisa jadi tidak membawa modal, masing-masing nggak bawa modal. Yang penting bekerja sama. Tapi kolaborasi harus ada modal dulu. Anang expert di bidang musik, Ahmad Dhani expert. Dia berkolaborasi membangun sesuatu yang lebih keren. Kan begitu. Artinya berkolaborasi harus didahului dengan modal dulu. Kita juga harus belajar.